Shalom Permata GBKP, salam sehat, salam sejahtera, dan kiranya Roh Kudus senantiasa memberikan inspirasi dan motivasi kepada seluruh Permata GBKP dimanapun berada. Pada kesempatan ini kami akan membacakan buku bimbingan PA Permata GBKP periode 4-10 September 2022 pada halaman 118 hingga halaman 120 yang dituliskan oleh Medelia Berni Bruginting STH, Kabid Pembinaan PP Permata GBKP. Topik minggu ini adalah mengenai hari ulang tahun Permata GBKP. Nas bacaan diambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Yesaya pasal 6. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menculang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Kemudian firman-Nya, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh." Kemudian aku berkata, "Sampai berapa lama ya Tuhan?" Lalu jawabnya, "Sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi, yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus." Tema PA Permata pada minggu ini adalah Tuhan bertanya, aku menjawab. Agar Permata GBKP yang pertama memahami dan menyadari panggilan Allah dalam hidupnya. Yang kedua, agar Permata GBKP merespons panggilan Allah dengan terlibat dalam pelayanan gereja yang bersifat holistik. Metode TikTok Challenge. Pendahuluan. Setiap orang Kristen secara hakiki sudah dipanggil, dipilih dan diutus oleh Tuhan Yesus Kristus untuk melaksanakan tugas kesaksian, persekutuan dan pelayanan di dunia ini. Itulah sebabnya setiap orang Kristen wajib melaksanakan tugas itu dengan cara menyatakan kasih, kebenaran dan keadilan. Tuhan bertanya, aku menjawab, merupakan sebuah pernyataan yang berbicara tentang respon seorang Permata GBKP dalam menjawab panggilan Allah. Tuhan menghendaki agar kita melaksanakan tugas pelayanan itu seoptimal mungkin, karena Roh Kudus pasti memampukan kita. Tidak ada manusia yang sempurna, semua pasti ada kekurangannya dan juga ada kelebihannya. Dalam melaksanakan tugas panggilan Allah pun, kita tidak harus menjadi sempurna dulu untuk melaksanakannya, tetapi ketulusan dan tuntunan Roh Kuduslah yang akan menyempurnakan pelayanan kita. Isi
Yesaya 1 ayat 1 sampai 13 berbicara tentang sebuah proses di mana Allah telah mengutus dan memilih Yesaya. Proses itu diawali dengan perjumpaan pribadi Yesaya dengan Allah melalui sebuah penglihatan. Dalam penglihatan itu, Yesaya menyadari siapa Allah dan siapa dirinya. Allah adalah Maha Kudus dan penuh kemuliaan, ayat 4. Sedangkan Yesaya adalah orang yang tidak layak. Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, ayat 5. Perjumpaan pribadi dengan Allah membuat kita sadar akan keberadaan kita sebagai orang berdosa. Berjumpa dengan Tuhan adalah hal yang sangat istimewa, namun tidak semua orang bisa bertatap muka dengan Tuhan. Yesaya dipanggil menjadi nabi melalui penglihatan yang diterimanya ketika ia sedang beribadah di bait suci. Di bait suci itulah Yesaya mengalami pengalaman istimewa. Dia menemukan keberanian dan kekuatan dalam melaksanakan tugas kenabian dalam kehidupannya. Yesaya 6 ayat 1 sampai 13 bersaksi mengenai bagaimana panggilan Yesaya menjadi seorang nabi. Ada 3 hal yang diberitakan Yesaya. Yang pertama, diberitakan pada ayat 1 sampai 4 tentang bagaimana kebesaran Tuhan yang dahsyat. Syarat dari mereka yang dipanggil untuk membuat perubahan dan pembaharuan adalah harus melihat, menyaksikan, dan mengalami kebesaran Tuhan. Dalam ayat 1 dinyatakan bahwa panggilan itu terjadi pada tahun matinya Raja Uzia. Oleh karena Raja Uzia terkena kusta, maka selama 13 tahun terakhir pemerintahannya, ia diwakili oleh anaknya Yotam. Pada masa itu, meskipun Yotam orang yang saleh, tetapi umat Israel menjauh dari Tuhan. Yang kedua, terdapat pada ayat 5-7 tentang pengakuan dosa dan kelemahan diri di hadapan Tuhan. Jika mau melakukan perubahan dan pembaharuan, maka harus terlebih dahulu mengaku dosa dan kelemahan diri di hadapan Allah. Sebenarnya, Yesaya bukan orang yang istimewa. Ia adalah seorang yang najis sama dengan orang lain. Ia mengakui bahwa ia adalah orang yang najis bibir. Yesaya dipanggil menjadi nabi dengan dikuduskan oleh Allah. Pengakuan dosa yang dilakukan oleh Yesaya yang membawanya kepada pengampunan dan dikuduskan oleh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir adalah pada ayat 8-13 yang berbicara tentang perintah Tuhan dan tindakan Yesaya untuk perubahan dan pembaharuan. Ada 3 hal yang dilakukan Yesaya, yaitu mendengar firman Tuhan, menyerahkan diri kepada firman Tuhan, dan pergi berdasarkan petunjuk dan kehendak Tuhan. Dari ketiga hal itu, nyata bahwa di satu pihak, panggilan menjadi nabi sungguh-sungguh merupakan anugerah Allah. Panggilan itu bukan karena prestasi dan kebaikan seseorang, melainkan pilihan bebas Allah. Di lain pihak, panggilan itu menuntut adanya kesanggupan manusia untuk menjadi utusan Allah. Keputusan Yesaya untuk menjadi nabi Allah merupakan keputusan yang diambil oleh Yesaya secara sadar. Oleh sebab itu, resikonya pun harus ditanggung. Yesaya diutus untuk menyatakan hukuman Allah kepada umat miliknya. Yesaya harus memperingatkan mereka secara keras. Aplikasi. Panggilan Tuhan untuk melakukan perubahan dan pembaharuan dalam hidup pribadi, keluarga, dan masyarakat adalah panggilan bersyarat. Tidak semua orang dengan serta-merta dapat dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk melakukan perubahan dan pembaharuan. Syaratnya adalah hidup memuliakan Allah, mengalami kemahakuasaan Allah, merasa dirinya lemah dan berdosa, serta tidak mampu di hadapan Allah. Usia 74 tahun bukan merupakan usia yang masih muda, tetapi sudah memasuki masa lansia. Apakah selama 74 tahun Permata GBKP berdiri sudah lulus dalam syarat untuk menerima panggilan Tuhan? Permata GBKP adalah generasi penerus gereja, bangsa, dan negara. Sangat penting untuk Permata GBKP mengetahui dan memenuhi syarat
untuk menerima panggilan dari Tuhan, karena melalui panggilan itu Permata GBKP dapat membawa perubahan dan pembaharuan di tengah-tengah gereja, bangsa, dan negara. Pada bagian terakhir ayat 8-13 disebutkan bahwa ada 3 hal yang dilakukan Yesaya, yaitu mendengar firman Tuhan, menyerahkan diri kepada firman Tuhan, dan pergi berdasarkan petunjuk dan kehendak Tuhan. Permata GBKP harus melakukan ketiga hal seperti yang dilakukan oleh Yesaya untuk membuat sebuah perubahan yang besar. Mendengar firman Tuhan merupakan salah satu sarana untuk kita mengerti. Mendengar firman Tuhan merupakan salah satu sarana kita untuk mengerti maksud Tuhan atas hidup kita. Mengerti dan memahami apa yang harus kita lakukan, beriman sepenuhnya kepada Allah dan lain sebagainya. Menyerahkan diri kepada Tuhan agar Tuhan memakai hidup dan kehidupan kita menjadi senjata kebenarannya. Berserah kepadanya berarti meletakkan setiap bidang kehidupan kita kepadanya. Ketika Permata GBKP sudah melaksanakan kedua hal itu, maka Permata GBKP akan pergi merubah dan memperbaharui gereja, bangsa, dan negara berdasarkan petunjuk dan kehendak Tuhan. Akan selalu ada tantangan yang dialami oleh Permata GBKP dalam mencapai petunjuk dan kehendak Tuhan. Tapi ketika Permata GBKP menanamkan di dalam hatinya bahwa tujuanku adalah mencapai jalan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Permata GBKP akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh Yesaya. Tuhan bertanya, aku menjawab, adalah sebuah kalimat yang harus direnungkan oleh Permata GBKP dalam menjalani kehidupannya. Selamat ulang tahun Permata GBKP ke-74 tahun. Selamat panjang umur bagi kita. Yuk terus belajar dengan semangat yang besar dan tetap mengerjakan perubahan dan pembaharuan. TikTok Challenge. Pengurus Permata GBKP dapat membuat sebuah TikTok Challenge untuk Permata GBKP dalam menyambut hari ulang tahun Permata GBKP, dan akan diumumkan pemenangnya tepat di hari ulang tahun Permata GBKP. Isi dari TikTok Challenge-nya berupa ucapan selamat ulang tahun dan harapan untuk Permata GBKP ke depannya. Usulan lagu yang pertama, Terima Kasih Tuhan. Yang kedua, KE 26 bait 1 dan 2, Ajar Aku Oh Tuhanku. KE 181 bait 1 sampai 3, Segedang-gedang Geluhku. Demikianlah buku PA Permata GBKP periode 4 sampai 10 September 2022. Kiranya bermanfaat dan menginspirasi seluruh Permata GBKP. Sampai jumpa pada buku bimbingan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.